Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik ya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah akhlak mengenai sifat-sifat Allah. Nah, sebelumnya langsung saja mari kita berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah alayya bima'rifatika wasahhilli abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, langsung saja sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan memeriksa daftar hadir kalian dulu. Bagi yang hadir dipersilakan mengangkat tangan dan mengucapkan hadir ya. Muhammad Noval Firdaus, Muhammad Iqbal, Muhammad Surya, Dwi Alika Sari, Tia Marta Yunika, Lulu Azmi, Isti'anah, Siti Maesaroh, Juandela, dan yang terakhir Erik. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya hadir ya pada hari ini, tidak ada yang absen. Semuanya hadir di kelas ini sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya Ibu mohon duduknya yang rapi ya. Duduknya yang rapi, yang sopan, alat tulisnya dirapihkan, yang ingin digunakan di atas meja, yang tidak digunakan mohon ditaruh di tas atau di bawah meja. Ya, sudah semuanya? Terima kasih. Mohon diperhatikan dan didengarkan karena kita akan langsung saja memulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih tujuan, manfaat, dan metode pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk materi sifat-sifat Allah, itu kan ada 3, sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Nah, mungkin kalian di jenjang pendidikan atau di kelas-kelas sebelumnya itu sudah pernah mempelajari mengenai materi ini. Nah, jadi metode yang akan Ibu gunakan pada hari ini yaitu yang pertama diskusi, yang kedua tanya jawab, dan yang terakhir itu penugasan. Tapi nanti di tengah-tengah setelah diskusi, sebelum tanya jawab, Ibu akan menjelaskan sedikit juga mengenai materinya supaya kalian lebih paham. Baiklah, kemudian apa sih tujuan dan manfaat kita mempelajari sifat-sifat Allah ini? Yang pertama, supaya kita dapat meyakini sifat-sifat yang terdapat pada Allah tersebut, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz Allah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah tersebut, kita dapat menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab. Kenapa? Karena cerminan dari kita memahami sifat-sifat Allah itu, kita dapat berperilaku atau bersikap disiplin serta dapat bertanggung jawab sebagai manusia, begitu. Baiklah anak-anak, langsung saja kepada kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, adakan diskusi. Jadi Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu isinya ada 4-5 orang siswa ya. Nah, langsung saja. Kelompok pertama, Dwi Alika, Tia Marta, Muhammad Noval, dan Erik. Itu dijadikan satu ya, mejanya berkumpul bersama teman kelompoknya untuk mempermudah diskusinya. Nah, untuk yang selanjutnya, Juandela, Tia Marta, kemudian Isti'anah dan Maesaroh juga mohon untuk berkumpul duduknya ya, disatukan aja bangkunya supaya lebih mudah berdiskusinya. Nah, sudah semuanya? Sudah bersama dengan kelompoknya masing-masing?
Nah, kalau sudah, sekarang Ibu mengarahkan kalian untuk berdiskusi. Ibu memberikan waktu kepada kalian berdiskusi bersama teman kelompok kalian mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan sifat jaiz Allah. Begitu. Silahkan kalian mengeluarkan aspirasi atau apapun itu yang bisa didiskusikan bersama teman kalian. Misalnya, kamu tahu tentang sifat mustahil Allah apa aja nih? Nah, kamu bicarakan, kamu kasih tahu ke teman-teman kalian, dijelasin gitu. Jadi bareng-bareng bersama-sama mendiskusikan materi ini sampai sepahamnya kalian ya. Setelah ini Ibu akan menunjuk, seperti biasa, menunjuk perwakilan dari kelompok kalian untuk maju dan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian bersama teman kelompoknya. Nah, baru setelah itu nanti Ibu akan menjelaskan sedikit, mempertegas, memperdalam materi hari ini, begitu ya. Silahkan semuanya diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Baiklah, waktu diskusinya sudah cukup, sudah habis. Semuanya harap perhatikan Ibu kembali ya. Nah, sekarang waktunya untuk Ibu menunjuk perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan apa sih yang tadi sudah didiskusikan kalian bersama teman kelompok kalian. Nah, langsung saja kepada kelompok pertama, perwakilannya Ibu menunjuk Iqbal. Silahkan maju Iqbal. Iya. Baik, bagus sekali presentasinya. Beri tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Nah, yang selanjutnya kelompok 2, Ibu menunjuk Tia Marta untuk mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Ya, silahkan maju. Oke, cukup bagus. Tepuk tangannya. Terima kasih kepada kelompok 2 dan Tia yang telah maju untuk mempresentasikan. Bagus hasil diskusinya. Dan semuanya sudah maju ya kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena hasil diskusi dari semua kelompok alhamdulillah bagus, baik. Itu tandanya kalian sudah cukup memahami materi mengenai sifat-sifat Allah ini. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya Ibu akan memberikan materi tambahan atau materi penguatan supaya kalian lebih memahami materi mengenai sifat-sifat Allah ini. Mohon diperhatikan ya. Yang pertama, kan kita mempelajari mengenai sifat-sifat Allah. Kita harus tahu dulu nih, Allah itu apa? Allah itu kan zat yang maha sempurna, maha agung, maha esa, maha segala-galanya, dan tidak ada yang serupa dengannya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai hambanya harus mempelajari apa saja sifat-sifat yang ada pada Allah, yaitu sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah atau sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, serta sifat jaiz Allah, yaitu sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari sifat-sifat Allah? Karena sebagai manusia yang beriman kepada Allah, kita harus meyakini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh keimanan bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang ada pada Allah, yaitu sifat wajib, dan sifat yang mustahil atau tidak mungkin ada pada Allah, yaitu sifat mustahil dan sifat jaiz Allah yang tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, yang selanjutnya, apa saja sih yang terdapat pada sifat wajib Allah seperti yang sudah kalian diskusikan? Yang pertama itu ada sifat wujud yang artinya ada. Intinya Allah itu ada gitu, meskipun zatnya itu bersifat gaib ya. Nah, kita sebagai manusia nih tidak boleh memikirkan mengenai zat Allah, karena Allah itu tidak terdiri dari unsur apapun, bagian-bagian apapun, dan ataupun suatu apapun itu tidak terdiri dari itu gitu. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, ya kan? Meskipun sifatnya itu gaib, tidak terlihat oleh kita, panca indera kita,
Nah, tapi kita diberikan akal itu tidak boleh memikirkan mengenai zat Allah, tapi kita diberikan akal itu untuk mempelajari alam beserta isinya, bumi, langit, gitu. Kita disuruh memikirkan, mempelajari mengenai alam beserta isinya tersebut, hewan, tumbuhan, gitu. Bukan untuk memikirkan zat Allah, tidak boleh, karena memang tidak akan mengetahuinya. Kita tuh tidak akan mendapatkan mengetahuinya apa sih zat Allah itu, gitu. Karena Allah memang tidak terdiri dari zat apapun. Nah, yang selanjutnya Kidam. Kidam itu terdahulu artinya. Jadi Allah itu sudah ada sebelum makhluk-makhluk ciptaannya ada. Nah, siapa yang menciptakan Allah? Oh, tidak ada. Allah ada atas kehendaknya sendiri. Begitu ya, itu Kidam. Bako. Bako itu artinya kekal. Allah itu kekal. Tidak akan ada mati seperti manusia. Kalau manusia kan akan ada meninggal, gitu kan, mati kemudian meninggal atau mati ke alam lain. Kalau Allah itu tidak akan punah, tidak akan lenyap, tidak akan meninggal, gitu. Allah itu kekal selamanya ada. Yang selanjutnya mukhalafatul lil hawadisi, yaitu berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yaitu tadi, karena Allah tidak terdiri dari unsur atau zat-zat apapun, maka tidak ada yang menyerupai atau sama dengan Allah. Tidak ada, makhluknya tidak ada yang sama dengan Allah. Nah, kemudian qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Tadi kan Ibu sudah bilang Allah itu ada karena kehendaknya sendiri, dan Allah juga tidak memerlukan bantuan siapapun, gitu. Jadi Allah itu berdiri sendiri aja, gitu. Tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Allah bisa semuanya sendiri, gitu. Kemudian wahdahniyah, tunggal atau esa. Tadi kan Ibu juga udah bilang Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Allah tidak punya ibu, tidak punya bapak. Jadi Allah itu tunggal satu, gitu. Cuma satu aja. Dan Allah itu Maha Esa, gitu kan. Dan kemudian kudrat, berkuasa. Berkuasa di sini maksudnya Allah itu kan yang menciptakan segalanya. Nah, jadi Allah lah yang berkuasa atas segala yang diciptakannya itu. Mati hidupnya makhluk hidup, diciptakannya bumi beserta isinya, itu kehendak Allah. Allah lah yang berkuasa atas apapun itu, gitu. Yang selanjutnya irodat, artinya kan berkehendak. Nah, jika Allah berkehendak, apapun itu bisa terjadi. Misalnya hari ini si A dilahirkan, itu kehendak Allah. Si B besok meninggal, itu pun kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu apapun yang Allah inginkan, yaitu bisa, gitu, terjadi. Nah, yang selanjutnya ilmu, maha mengetahui. Jadi kan segala apapun yang ada di alam ini ciptaan Allah. Nah, itu semua karena Allah itu ilmu, maha mengetahui. Allah mengetahui segalanya. Bahkan semut aja nih yang kecil, kalau bicara Allah tahu, Allah dengar, gitu. Nah, yang selanjutnya hayat atau hidup. Jadi Allah itu ada, ya kan? Sifatnya gaib. Nah, dan Allah juga hidup, gitu. Tapi hidupnya tuh tidak seperti kita, tidak seperti manusia, bukan seperti manusia. Pokoknya tidak ada yang serupa dengan Allah ya. Tapi hidup di sini maksudnya ya Allah tuh hidup, gitu. Hidup ada, gitu. Nah, yang selanjutnya sama, yaitu maha mendengar. Yang tadi Ibu udah bilang juga, ketika semut berbicara pun Allah mendengar. Sedangkan kita nih, kalau semut kecil kan nggak bisa dengar ya, tapi Allah tuh maha mendengar. Allah mendengar segala doa kita nih. Kalau mau apa aja kan berdoa sama Allah, itu Allah akan dengar, karena Allah maha mendengar segalanya. Tumbuhan yang berdoa, yang menyebut nama Allah, mungkin meminta air, itu Allah dengar. Semut yang kecil Allah dengar, gitu. Allah mendengar semua makhluk ciptaannya. Nah, yang kemudian basor atau maha melihat. Selain maha mendengar, Allah juga maha melihat. Melihat, Allah mengetahui. Allah melihat segala perilaku makhluk ciptaannya. Kita manusia nih berbuat tidak baik, berbuat dosa. Nah, itu Allah melihat kita, gitu. Meskipun tidak ada makhluk manusia yang melihat kita, tapi Allah melihat kita. Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada, begitu. Yang selanjutnya kalam, yaitu maha berfirman,
Karena Allah itu kan sudah banyak menurunkan firman-Nya, yaitu lewat Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang itu udah enak, udah berbentuk dalam satu mushaf, yaitu kan Al-Quran. Nah itu kan firman Allah kan isinya. Nah begitu. Jadi Allah juga berfirman atau ya apa ya, berkata-kata mungkin kalau seperti kita gini ya. Nah yang selanjutnya Qadirun, artinya berkuasa, maha berkuasa. Allah berkuasa atas segala apapun yang ada di alam ini gitu. Nah yang selanjutnya Muridun atau berkehendak, yang ibu tadi sudah jelaskan juga sama aja, yaitu bila Allah mentakdirkan sesuatu perkara, maka tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah tersebut begitu. Itulah Muridun. Yang selanjutnya Alimun, yaitu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, baik yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan. Jadi apapun kita nih sebagai makhluk ciptaannya, kalau menyembunyikan sesuatu, tidak ada yang tahu itu kecuali Allah. Allah tuh maha tahu gitu, maha mengetahui apapun itu. Meskipun itu disembunyikan, Allah tetap tahu. Nah yang kemudian yang ke-17 ada Hayyan atau hidup. Intinya Allah itu zat yang hidup. Allah tidak akan mati, Allah juga tidak tidur, Allah juga tidak pernah lengah begitu. Jadi Allah itu Hayyan, hidup gitu. Tapi hidupnya tidak sama seperti kita gitu kan. Allah itu tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang menyamai. Allah itu berbeda begitu. Hanya satu tunggal. Kemudian yang selanjutnya Sami'un atau mendengar. Allah itu selalu mendengar pembicaraan manusia, pembicaraan makhluknya, hewan, tumbuhan, dan juga mendengar permintaan dari kita nih hambanya gitu. Allah selalu mendengar apapun yang kita minta. Nah yang selanjutnya Basiron, yaitu maha melihat. Allah juga melihat tiap-tiap apapun benda makhluk yang ada di bumi atau di luar bumi, di alam ini. Intinya Allah tuh maha melihat. Dan yang terakhir dari sifat wajib Allah yaitu mutakaliman, berfirman atau berkata-kata, yaitu tadi lewat Al-Quran itu kan, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu merupakan firman atau kata-kata Allah begitu. Nah yang selanjutnya sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah itu kan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah, yaitu sifat-sifat mustahil bagi Allah kebalikan dari sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah yang pertama itu ada Adam, yang artinya tiada. Nah kan kalau sifat wajib itu kan wujud, artinya ada. Nah Adam ini kebalikannya, tiada gitu. Jadi tidak mungkin, nggak mungkin nggak ada Allah gitu kan. Nah yang kedua hudus, artinya ada yang mendahului. Nah di sini tidak mungkin ada yang mendahului Allah, karena Allah lah yang menciptakan segalanya gitu kan. Nah yang ketiga itu fana atau musnah. Tidak mungkin Allah itu bako kan. Ini kebalikan dari bako itu fana, artinya musnah. Bako itu kan Allah tuh kekal, tidak mungkin musnah. Allah tidak meninggal, Allah tidak tidur gitu kan. Itu kebalikan dari bako ya, fana ini. Kemudian mumasalatu lil hawadisi, yang artinya ada yang menyaingi. Tidak mungkin ada yang menyaingi Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Karena Allah itu cuma satu, tunggal, maha esa begitu. Nah yang selanjutnya ihtiyaju li goirihi, yang artinya memerlukan yang lain. Tadi ibu sudah menjelaskan bahwa Allah itu tunggal kan. Nah ini kebalikannya, ini sifat mustahil itu ihtiyaju li goirihi, memerlukan yang lain gitu. Jadi kan itu sifat itu tidak mungkin ada pada Allah kan, karena Allah itu tidak memerlukan yang lain. Allah tuh berdiri sendiri begitu. Nah kemudian ta'adud atau berbilang. Nah Allah itu kan satu, tunggal esa, tidak mungkin lebih dari satu gitu. Selanjutnya ajzun atau lemah, itu kebalikannya dari kuat ya, berkehendak, kuat. Nah kemudian karohah atau terpaksa, itu tidak mungkin ada sifat terpaksa pada Allah, karena Allah berkehendak apapun yang diinginkannya gitu. Kemudian jahlun atau bodoh, sifat ini tidak mungkin ada pada Allah, karena Allah itu maha mengetahui segala ilmu gitu. Yang selanjutnya mautun atau mati, sifat ini juga tidak mungkin ada pada Allah, karena Allah itu hayyan, hidup.
dan kekal, begitu kan, selamanya ada. Yang kemudian yang ke-11 ada samun atau tuli. Tidak, Allah itu maha mendengar. Allah mendengar segalanya yang ia ciptakan gitu. Manusia, hewan, tumbuhan yang berbicara, berdoa kepada Allah, Allah maha mendengar segalanya. Kemudian ama atau buta, sifat ini tidak mungkin ada pada Allah karena Allah itu maha melihat, ya kan? Selanjutnya bakmun atau bisu. Tidak, sifat ini tidak mungkin ada pada Allah karena Allah tidak bisu. Allah itu berfirman, ya kan? Buktinya mana? Yaitu mushaf Al-Qur'an. Yang selanjutnya ajizan atau zat yang lemah. Allah itu tidak lemah, Allah maha kuat, ya. Nah, yang selanjutnya karihan, zat yang terpaksa. Tadi Ibu sudah bilang bahwa Allah itu berkehendak atas apa yang diinginkannya. Tidak mungkin terpaksa gitu. Jadi sifat ini tidak mungkin ada atau mustahil adanya pada Allah. Nah, yang selanjutnya jahilan, yaitu zat yang sangat bodoh, tidak mungkin. Nah, yang selanjutnya mayitan, zat yang mati. Nah, tidak mungkin, sifat ini mustahil ada pada Allah karena Allah itu hayyan dan kekal, ya kan? Nah, selanjutnya asama, mayitan dan asama, yaitu zat yang tuli. Tidak mungkin tuli karena Allah maha mendengar. Nah, yang selanjutnya ama, zat yang buta, juga tidak mungkin karena Allah itu maha melihat segalanya. Nah, yang terakhir abkama, zat yang bisu. Itu tidak mungkin karena Allah berfirman atau berkata-kata, begitu. Nah, itulah tadi 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil yang ada pada Allah. Nah, dan yang terakhir, sifat Allah itu ada sifat jaiz Allah. Apa sih sifat jaiz Allah itu? Sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Jadi gini, sifat yang mungkin boleh ada atau sifat yang mungkin boleh tidak ada pada Allah. Dalam kalimat ini jaiz itu sifat yang melekat pada Allah, tapi bisa juga sifat yang tidak melekat pada Allah. Jadi apa sih sifat jaiz pada Allah itu? Ada satu, cuma ada satu sifat jaiz pada Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Jadi tidak ada kewajiban atas Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu gitu. Dan tidak ada pula paksaan kepada Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi apapun itu kehendak sepenuhnya ada pada Allah. Jadi sifat jaiz ini sifat yang boleh ada atau sifat yang boleh tidak ada pada Allah. Jadi fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, Allah dapat melakukan sesuatu hal dan dapat pula tidak melakukan sesuatu hal. Intinya, kehendak apapun itu yang mau dilakukan atau tidak dilakukan Allah, itu sepenuhnya ada pada Allah. Tidak ada kewajiban bagi Allah dan tidak ada pula paksaan bagi Allah untuk melakukan atau tidak melakukannya. Begitu intinya ya. Nah, yang terakhir Ibu ingin menyampaikan apa sih keutamaan kita mengenal nama dan sifat Allah. Nah, keutamaannya itu ada. Yang pertama, mengenal nama dan sifat Allah adalah ilmu yang paling mulia dan paling utama, yang kedudukannya paling tinggi dan derajatnya paling agung. Karena mulianya ilmu dilihat dari mulianya sesuatu yang dipelajari. Jadi kan kita sekarang lagi mempelajari mengenai sifat-sifat Allah. Nah, sifat-sifat Allah ini kan mulia. Nah, kita mempelajari sesuatu yang mulia. Jadi mempelajarinya itu pun menjadi ilmu yang paling mulia, hal yang paling mulia gitu. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, semakin mengenal Allah berarti semakin mencintai dan mengagungkannya. Juga semakin takut, semakin berharap, ikhlas dan beramal kepada Allah. Jadi setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah ini, kita menjadi semakin mengenal Allah kan, insya Allah, alhamdulillah, supaya kita bisa lebih takut kepada Allah begitu. Kemudian juga kita bisa ikhlas dan banyak beramal dalam beribadah kepada Allah begitu. Yang ketiga,
keutamaan mengenal nama dan sifat Allah itu adalah Allah itu menyukai nama dan sifatnya. Allah pun suka jika nama dan sifatnya nampak bekasnya pada makhluknya. Inilah bentuk kesempurnaan Allah. Jadi kan setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah, itu kan nampak, oh ya Allah, subhanallah, masya Allah, maha sempurna Allah ya gitu. Dari nama-namanya nih, setelah kita pelajari, maha agungnya, betapa sempurnanya Allah gitu. Jadi dari situ Allah tuh menyukai jika kita sebagai makhluknya mengetahui, mempelajari kesempurnaannya Allah begitu. Dan yang keempat, keutamaannya adalah iman akan semakin bertambah. Semakin mengenal Allah, maka akan semakin merasa bahwa Allah selalu bersama kita. Jadi setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah ini, berasa nggak? Kita tuh kayak semakin beriman, semakin percaya, keyakinannya tuh semakin bertambah kepada Allah, ya kan? Alhamdulillah. Nah, yang kelima itu keutamaannya adalah manusia diciptakan menyembah Allah semata dan mengenalnya. Jadi kita ini sebagai manusia diciptakan itu bukan hanya untuk menyembahnya, bukan cuma beribadah aja gitu, tapi kita juga harus mengenal siapa nih yang kita sembah gitu kan, Allah. Dari sini kita dapat mengenal nih, dari sifat-sifat Allah kita dapat mengenal Allah itu punya sifat-sifat apa aja begitu. Nah, kemudian keutamaan yang keenam yaitu menenangkan jiwa dan melapangkan hati. Jadi, ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah, biasanya itu kita kan mengetahui kesempurnaan Allah, maka jiwa kita juga merasa tenang, hati juga menjadi lapang gitu. Kemudian, yang ketujuh, menguatkan iman. Tadi kan juga udah Ibu jelaskan sedikit ya, bahwa setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah, insya Allah nih kita harus bertambah menguatkan iman kita bahwa Allah itu memang maha sempurna, maha segalanya gitu. Ketika kita sudah mempelajari ini kan kita akan lebih mengenal Allah. Nah, kita juga harus lebih menguatkan iman kita. Nah, yang kedelapan keutamaannya yaitu mengetahui hukum dan ketentuan dengan baik karena mengenal Allah. Jadi gini, orang yang benar-benar mengenal Allah itu akan berdalil dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah terhadap segala sesuatu yang diperbuat. Jadi kita ini nih sebagai manusia harus patuh kan terhadap hukum dan ketentuan Allah. Nah, setelah kita lebih mengenal Allah, biasanya harusnya kita itu lebih mengetahui lagi hukum dan ketentuan Allah tuh dengan baik, karena kita juga udah mempelajari untuk mengenal Allah lebih baik begitu. Nah, yang kesembilan itu sebagai motivasi untuk kuat dalam sabar, semangat dalam ibadah, jauh dari kemalasan, takut berbuat dosa, dan menghibur duka. Intinya setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah ini, kita harus lebih termotivasi untuk mempelajari agama Islam gitu. Hal-hal lainnya yang ciptaan Allah ciptakan itu kita harus lebih termotivasi untuk mempelajarinya. Dan yang terakhir, disiplin dalam bersikap, bertanggung jawab dalam berbuat. Nah, itu tadi dari tujuan yang pertama kita kan supaya kita memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah ini, kita tahu bahwasannya Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan maha segala-galanya begitu. Jadi dengan begitu meskipun kita melakukan hal-hal yang tidak dilihat oleh makhluk Allah, tetapi Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengar kita. Maka dari itu kita bersama-sama marilah untuk lebih mendisiplinkan diri dalam banyak hal, terutama hal baik, beribadah, dan juga belajar ya. Kemudian juga harus mempunyai sikap tanggung jawab. Jadi kalau ada apa-apa nih, berbuat salah, lebih baik kita bertanggung jawab, jujur, mengaku begitu. Karena kenapa? Allah maha melihat, maha mendengar, meskipun makhluknya makhluk lainnya tidak ada yang mendengarnya begitu. Baiklah anak-anak, dapat kita ambil kesimpulan dari pembahasan pelajaran hari ini, yaitu Allah itu mempunyai sifat wajib, kemudian mempunyai sifat mustahil dan sifat jaiz. Nah, intinya kita harus lebih semangat untuk menaikkan keimanan kita kepada Allah.
kemudian juga berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melakukan segala hal dalam hidup kita, karena Allah Maha melihat, Maha mendengar. Kemudian juga kita harus lebih bersyukur dan lebih tenang hidupnya, karena setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah ini, kita tahu bahwa Allah tuh selalu bersama kita, Allah selalu mendengar kita, Allah selalu melihat kita, begitu. Nah, yang selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah ya. Tugasnya itu berupa pertanyaan dan soal yang harus kalian isi, nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Begitu. Dapat dimengerti semuanya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni qad astauda'tuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati walatan sanihi ya robbal alamin. Amin. Ya Allah, semoga apapun yang kita pelajari hari ini dapat kita lakukan, dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat berguna, bermanfaat, serta mudah-mudahan tidak lupa apa yang udah kita pelajari hari ini, begitu ya. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang keluar dari mulut Ibu, karena Ibu juga hanya manusia biasa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Baiklah, kalau begitu Ibu tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.